Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil best practice saya. Best practice ini saya ambilkan judul merancang pembelajaran metode simulasi menggunakan bantuan Artificial Intelligence atau AI Gemini. Sebagaimana diketahui, mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran kontekstual yang mengetengahkan permasalahan hidup nyata yang dialami manusia dimanapun dia berada. Salah satu materi yang dipelajari siswa kelas 11 adalah inflasi dan bagaimana cara mengatasinya. Inflasi adalah keadaan perekonomian yang dicirikan oleh meningkatnya harga barang dan turunnya nilai mata uang. Hal yang paling mudah diukur adalah pada peningkatan harga barang. Keadaan inflasi tidak selalu merugikan bagi suatu negara, tergantung pada tingkat inflasi itu sendiri. Ada inflasi ringan, berat, bahkan hiperinflasi. Dan hal ini akan ditindaklanjuti dengan diberlakukannya berbagai kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Ada kebijakan fiskal, moneter, maupun non-fiskal dan non-moneter. Materi inflasi merupakan materi teori yang cenderung menjenuhkan dan membuat motivasi belajar peserta didik rendah. Untuk itu perlu metode pembelajaran yang menantang dan membuat peserta didik melakukan proses berpikir tingkat tinggi karena sebenarnya materi inflasi begitu dekat dengan mereka, dengan masyarakat termasuk mereka sendiri. Salah satu metode yang membuat peserta didik akan berpikir tingkat tinggi adalah dengan melakukan simulasi. Bagaimana mereka menjadi pengelola negara hingga menjadi masyarakat jika dihadapkan pada situasi tertentu. Mereka harus memilih kebijakan yang tepat pada kondisi negara yang berbeda satu dengan yang lain. Uniknya, rancangan pembelajaran simulasi dibuat dengan bantuan AI Gemini. Era digital menawarkan banyak masukan dan ide yang dapat mempermudah guru merancang pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat menyesuaikan ide-ide tersebut dengan kondisi yang sesungguhnya. Berikut ini adalah contoh penggunaan Gemini AI dalam mencari ide pembelajaran yang relevan. Penelitian sendiri dilakukan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 4 dan 5 November 2024 pada siswa kelas 11 IPS SMA Al-Muslim dengan metode simulasi. Metode simulasi adalah metode yang menyajikan pembelajaran dengan menggunakan situasi atau proses seperti sesungguhnya atau nyata dan melibatkan peserta didik secara aktif. Sebelumnya, guru sudah merancang pembelajaran simulasi dengan bantuan Gemini AI. Gemini AI merupakan platform kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang dikembangkan oleh Google DeepMind. Berikut adalah alur pembelajaran simulasi yang dilakukan. Ada pembagian kelompok, kemudian analisis data, pembuatan keputusan, dan presentasi. Pada pelaksanaan simulasi, siswa dibagi ke dalam 4 kelompok. 2 kelompok akan diberikan data negara A, dan 2 kelompok berikutnya diberikan data negara B. Anggota kelompok dibagi ke dalam beberapa peran. Ada peran pemerintah, bank sentral, pengusaha, dan masyarakat sebagai konsumen. Karena setiap pemangku kebijakan memiliki peran yang berbeda dalam menghadapi inflasi. Kemudian, setiap negara memiliki data dan ciri yang berbeda pula. Berikut ini adalah ciri-ciri spesifik negara A dan negara B. Negara A diasumsikan sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Infrastruktur mulai tidak memadai, khususnya transportasi publik dan perumahan. Tingkat pendidikan cukup tinggi, namun kesempatan kerja sangat terbatas. Di negara B dicirikan sebagai kota yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat krisis keuangan global. Tingkat pengangguran tinggi, banyak perusahaan yang tutup, infrastruktur rusak dan membutuhkan perbaikan. Setiap kelompok diberikan pertanyaan yang sama. Kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi inflasi? Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, moneter, atau non-fiskal dan non-moneter. Peserta didik akan melakukan beberapa hal. Pertama, analisis data dan pengambilan kesimpulan, kemudian mempresentasikan kebijakan setiap negara,
Mereka dapat menampilkannya dalam bentuk beragam seperti infografik, PowerPoint, video, dan sebagainya. Kemudian penilaian dilakukan dengan mengamati secara langsung partisipasi peserta didik dalam kegiatan simulasi, kemampuan mereka berdiskusi, kemampuan mereka menjawab pertanyaan, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, serta mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pemahaman aplikatif pada materi inflasi dan cara mengatasinya ini berfokus pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi inflasi. Kebijakan yang dilakukan pemerintah akan memengaruhi kebijakan lain yang dilakukan oleh misalnya Bank Indonesia sampai kepada masyarakat. Proses pelaksanaan pembelajaran dengan metode ini berjalan lancar. Peserta didik terlibat aktif mencari data dan berdiskusi sesuai peran mereka, karena peran yang dilakukan akan berpengaruh pada pemangku kepentingan lainnya. Hasil praktik baik ini digambarkan dalam tabel berikut. Data ini menunjukkan terjadi peningkatan keaktifan peserta didik dalam mengikuti diskusi sebanyak 4% dan keaktifan presentasi sebanyak 7%. Beberapa dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah hasil pekerjaan siswa yang dibuat ke dalam PPT. Tindak lanjut, pertama, hasil praktik baik pada best practice ini menunjukkan peningkatan keaktifan peserta didik dan keaktifan presentasi. Dengan demikian, penggunaan metode simulasi dalam pembelajaran inflasi cukup menarik perhatian mereka. Kemudian ini juga menandakan pengambilan ide menggunakan Gemini AI membantu guru melaksanakan pembelajaran yang menarik dan tidak biasa. Penggunaan AI dewasa ini memang seharusnya sudah menjadi lumrah karena perkembangannya begitu cepat dan terbukti sudah dapat membantu guru memberikan ide rancangan pembelajaran yang menarik. Untuk itu beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sosialisasi hasil best practice yang dapat dilakukan kepada guru-guru lain. Kedua, menuliskan hasil best practice untuk publikasi ilmiah. Ketiga, mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran lainnya. Keempat, pengembangan kemampuan penggunaan AI dalam pembelajaran. Dan kelima, mengembangkan metode simulasi agar dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Bapak Ibu, demikian sosialisasi hasil best practice yang saya lakukan. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan agar kualitasnya lebih baik, mangga silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.